Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Nande, Bidan Febrina Oka dari Sekolah Emak. Kali ini Mama Nande mau sharing pengalaman ya, sekaligus mau kasih motivasi nih buat kamu pasangan baru ataupun pasangan lama yang sampai sekarang belum dikaruniai anak ya, atau belum kunjung hamil, yang buat galau seantero Nusantara Raya, sekeliling pinggang lah, depan, kiri, kanan, belakang. Walaupun gak semua ya, tetapi sebagian besar yang Mama alami begitu. Nah, berdasarkan pengalaman Mama yang juga udah lama baru dikaruniai anak ya, untuk kita-kita yang dikatakan pasangan infertil ya, atau tidak subur, itu selain fisik kita yang harus dikuatin, mental kita juga harus dikuatin. Jadi yang paling utama itu mental ya, itu yang paling harus dikuatin. Kenapa? Karena akan banyak omongan orang di luar sana yang sebenarnya omongan mereka ataupun pertanyaan mereka itu biasa sebenarnya. Tapi bagi kamu yang mengalami ya, atau yang sulit hamil, itu pasti sesuatu yang sangat sensitif ya, sesuatu yang dalam gitu, yang tiba-tiba kalau di rumah air mata mengalir, kok aku tidak seperti wanita lain. Nah gitu. Tapi sabar Mak, setiap orang itu harus berupaya, dan hasilnya serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Serahkan, jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya kalau misalnya belum juga kunjung hamil ya Mak ya. Jadi yang dikatakan adalah tidak subur atau infertil itu apabila suatu pasangan yang sudah menikah dan melakukan hubungan intim secara normal itu tidak terjadi konsepsi atau tidak kunjung hamil selama 1 tahun ya. Jadi sebenarnya kita dikasih kesempatan 1 tahun dulu untuk ya happy lah dengan pernikahan, happy, enjoy your life lah. Kita sih enjoy ya Mak ya, tapi lingkungan yang gak enjoy, seolah-olah mereka gak sabar gitu denger kabar gembira gitu dari kita. Nah, tapi kalau saran Mama ya, untuk pasangan-pasangan yang mungkin usianya sudah lumayan ya, usianya sudah lumayan, sebelum 1 tahun coba cek dulu deh, cek dulu apakah ada terjadi sesuatu, misalnya apakah di dalam rahim kita itu ada kista, ada mioma, atau bagaimana siklus menstruasi kita. Kemudian cek kondisi rahim kita, itu penting dilakukan. Bahkan sekarang banyak yang sudah melakukan pemeriksaan pranikah malah ya, pemeriksaan kesehatan organ reproduksi sebelum menikah. Nah, itu nggak apa-apa ya, jadi lakukan saja dulu. Mama nanti juga dulu begitu. Jadi sebelum 1 tahun bahkan udah cek dulu, cek kondisi rahim ya, apakah ada kista, apakah ada mioma. Nah, kalau yang si laki-lakinya jangan egois dong. Sekarang yang menentukan kehamilan itu adalah 40% pria, 40% wanita, 20% itu adalah pasangan berdua. Jadi nggak ada lagi istilah itu. Kadang-kadang orang kebanyakan itu selalu menuduhnya sih perempuan ini yang bermasalah nih, perempuan ini yang nggak bisa hamil ini. Jangan. Nah, akibat perkembangan dunia sekarang, tingkat radiasi yang tinggi, kemudian tingkat stres yang tinggi, itu mengakibatkan banyak produksi sperma pada laki-laki yang mengalami penurunan kualitas ya, mengalami penurunan kualitas sperma, tapi bukan masalah kemampuannya untuk melakukan ejakulasi gitu. Nah, itu yang penting. Jadi kalau si istri sudah periksa, ya suami juga harus periksa dong. Jadi adil gitu. Jadi karena kalau untuk memiliki anak itu bukan kita sendiri yang mau ya.
Jadi ini adalah pasangan, jadi sama-sama periksa, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidak gitu. Jadi kalau ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Ini yang paling kompak itu adalah suami dan istri, ya. Jadi orang lain, mohon maaf, orang tua, mertua itu sudah bukan tim intinya kita di dalam suatu pasangan ini. Jadi yang paling penting kamu kompak dulu dengan suami dan tentukan apa sebenarnya tujuannya, ya kan, supaya apa yang direncanakan, apa yang diharapkan itu berhasil, gitu ya. Nah, jadi kalau dulu mama sih di awal-awalnya udah periksa dulu. Oh, ternyata memang mama Nande itu di tuba sebelah kanan itu ada sumbat ya. Jadi harus dilakukan laparoskopi misalnya. Nah, kalau di suami juga harus dicek dulu bagaimana kualitas spermanya, apakah produksinya, jumlah spermanya itu banyak, sesuai dengan kondisi normal ataukah tidak gitu ya. Nah, setelah itu tumbuhkan keyakinan dan motivasi bahwasanya saya pasti bisa hamil dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Tunjukkan keyakinan itu, Mak. Supaya apa? Supaya kita juga punya semangat terus. Dan ini yang paling penting, ini penting sekali. Ini mama anjurkan kepada kamu yang sampai sekarang belum hamil ya. Kalau mama dulu ngomongnya ini agak ekstrim dikit ya, jangan kumpul-kumpul dengan orang yang gampang hamil. Kenapa? Karena biasanya yang gampang hamil itu nggak merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kumpulnya itu sama yang sulit-sulit hamil. Nah, ini mama rasakan waktu mama menjalani program bayi tabung ya. Di situ kumpul tuh pasangan-pasangan yang sulit hamil. Jadi mama juga bisa mendengar dari mereka apa sih sebenarnya yang mereka rasakan dan juga mereka alami. Wah, ternyata ini mama nih masih tubanya masih sumbat ya satu. Dan satu pasangan tubanya dua-dua sumbat. Nah, spermanya malah zero lagi, azoospermia. Artinya 0. Dalam hati mama bersyukur, ya Allah, masih syukur aku. Nah, ketemu lagi dengan yang lain lagi, masalahnya lebih berat lagi, masih juga bersyukur. Jadi di antara kita-kita yang mempunyai masalah, ternyata ada yang lebih parah lagi dan mereka berhasil gitu. Nah, jadi dari komunitas itu akan memicu atau menumbuhkan semangat kita, semangat juang bahwasanya yang lebih parah dari aku itu banyak. Nah, jadi nggak harus aku dengerin orang-orang dan terlalu receh kalau kita galau dan melau karena kata-kata orang lain tentang kita ya. Dan yang menentukan rumah tangga kamu itu kamu sendiri dengan suami, bukan orang lain. Nah, itu dulu, konsep itu dulu yang harus diperkuat. Mudah-mudahan kamu-kamu yang belum hamil itu terus semangat ya, terus semangat, ya kan? Pasti ada skenario yang sudah disusun dan hikmahnya banyak sekali. Jadi terus berjuang, terus semangat, jangan pantang menyerah dan happy with your life. Itu yang paling penting, enjoy lah, enjoy. Ya. Untuk mereka-mereka yang punya anak cepat juga, masalahnya juga banyak. Setelah punya anak, masalah banyak lagi. Tetapi kalau kamu berjuang dan ternyata kamu hamil, ya kan, yakinlah bahwasanya perjuangan itu Tuhan akan lihat. Oke, tetap semangat.